Shalom semua. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini, tema firman Tuhan adalah rahasia berkat sejati dan abadi. Tidak ada yang amin? Saya amin sendiri. Rahasia berkat sejati dan abadi. Sudah sejati, artinya sejati itu yang murni, yang sesungguhnya, dan abadi. Jadi abadi itu tidak pernah pudar, saudara. Saudara, mari kita sama-sama buka di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Ya. Tapi di sini saya mau pakai terjemahan bahasa masa kini, saudara ya, karena lebih mengena gitu. Bisa yang di LCD keluarkan? Enggak bisa. Oke. Ya, saya bacakan, saudara ya. Saudara juga bisa baca pakai Alkitab saudara. Di sini pakai Alkitab atau pakai handphone? Alkitab, puji Tuhan ya. Oke, Ulangan 6 ayat 1 dikatakan, Tuhan Allahmu menyuruh saya mengajarkan semua hukum ini kepadamu supaya kamu melakukannya di negeri yang tak lama lagi kamu diami. Saudara, dikatakan Tuhan Allahmu menyuruh saya mengajarkan hukum ini kepadamu supaya kamu melakukannya. Saudara, diajarkan supaya dilakukan. Saudara terkasih, karena banyak sekali kita ini sebagai anak-anak Tuhan diajarkan tapi tidak melakukan. Tapi Tuhan mau kita dengar-dengaran bahwa apa yang diajarkan Tuhan pagi hari ini kita harus melakukannya. Ayat 2, hendaklah kamu dan keturunanmu seumur hidup menghormati Tuhan Allahmu dan mentaati semua hukumnya yang saya sampaikan kepadamu supaya kamu panjang umur di negeri ini. Kedua dikatakan, hendaklah kamu dan keturunanmu seumur hidup menghormati Tuhan. Ya. Jadi saudara, bukan cuma orang tuanya yang menghormati Tuhan, tetapi juga anaknya. Ya, makanya orang tua itu harus dan wajib mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana hidup takut akan Tuhan dan bagaimana menghormati Tuhan. Jangan sibuk menjadi pribadi yang saleh hanya pribadinya sendiri, tapi lupa mengajarkan kepada anak-anak, lupa mengajarkan kepada keluarga. Makanya saudara, kalau orang tua cuma sibuk sama dirinya sendiri, stres. Kenapa? Begitu lihat anaknya nggak sesuai dengan harapannya, maka orang tua jadi apa? Stres. Sementara orang tuanya sibuk dekat dengan Tuhan, rajin dengan Tuhan, tapi anaknya saudara sama sekali nggak ada mirip-miripnya. Malah sebaliknya. Nah saudara, kenapa anak-anak kita seringkali tidak sesuai dengan maunya kita? Karena saudara semua aliran kebatinan. Lu iya toh, lu kalau nggak mengajarkan berarti saudara kan kebatinan ya toh. Batin toh saudara supaya anak ngerti. Lu dari mana? Mereka bukan aliran kebatinan. Supaya mereka menjadi sama seperti kita, kita wajib mengajarkannya. Mengajar bukan diajar, bak bukan saudara. Mengajarkan itu memberi contoh, meneladani, supaya anak lihat, merasakan, ujungnya apa? Pengen ngalami. Jangan cuma ngomong toh. Nah, ayo cari Tuhan, ibadah, rajin ibadah. Tapi yang ngomong, tidak bisa kasih contoh yang benar. Tidak bisa saudara. Anak itu tidak suka hanya cuma himbauan. Anak lebih suka lihat contoh. Kalau kita yang dikatakan kita dekat dengan Tuhan, rajin ibadah, rajin melayani, tapi hidup kita tidak sesuai, ya tidak bisa saudara. Makanya dikatakan mengajarkan supaya melakukan di ayat pertama. Yang kedua dikatakan, hendaklah kamu menghormati, seumur hidupmu menghormati Tuhan dan mentaati hukumnya. Hukum bicara aturannya saudara ya. Sampai saudara, supaya kamu apa? Umur panjang. Jadi saudara kasih, kita juga harus menjadi orang menghormati Tuhan dan taat atas semua perintahnya.
kita dan anak-anak kita. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang punya berkat sejati dan abadi? Pertama adalah kita ini harus segenap hati mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, pasti kita melakukan firman-Nya. Dan saudara terkasih, kalau kita mencintai Tuhan, pasti kita menghormati Tuhan. Pasti kita ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Pasti kita adalah orang yang taat. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita enggak menghormati Tuhan, enggak mungkin saudara. Kalau kita ini ya jatuh cinta sama seseorang, kita ini bukan cuma bisa menghormati dia, bukan cuma bisa taat sama dia. Kita akan lakukan semua yang dia suka. Betul apa betul saudara? Sekarang mari cek hati kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Buktinya apa? Dalam kehidupan kita, apakah kita sudah menyenangkan hatinya? Menghormatinya? Salah satu menghormati apa saudara? Disiplin diri. Saya mau bilang sama di sini ya pengerja, kalau kau tidak disiplin jangan pelayanan. Kalau kau tidak disiplin, untuk apa kau pelayanan? Untuk siapa juga kau pelayanan? Jangan punya hati yang tidak menghormati Tuhan dengan tidak disiplin. Apapun yang kau buat tanpa kau disiplin, itu dimuntahkan Tuhan. Kenapa? Hatimu sudah tidak menghormati dia. Untuk apa? Saya sebagai manusia aja nggak mau saudara ya. Orang dekat sama saya, baik sama saya. Tapi hatinya nggak tulus. Saya aja nggak suka. Apalagi Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu, dia butuh apa? Sebuah hubungan yang apa? Sejati. Kalau kita nggak punya hubungan yang sejati, dia nggak suka saudara. Kita bukan penyembah berhala. Penyembah pribadi yang hidup dan kudus. Jadi kita harus tahu diri. Cara kita menghormati Tuhan seperti apa. Jangan suka bermain-main dengan Tuhan. Sudah tahu jamnya harus bangun, nanti-nanti. Sudah tahu jamnya harus mandi, nanti-nanti. Hei, saya bilang ya, kalau tidak ada pertobatan, tidak usah datang ke gereja. Terutama yang nunut-nunut itu tidak tahu diri ya. Bertobat. Sudah numpang tidak tahu diri. Nah. Orang numpang itu nunggu yang apa? Ditumpangi. Bukan yang numpang nunggu yang ditumpangi. Kalau sudah tahu numpang, ya harus siap-siap. Contoh, saya mau dianterin Tanti. Minimal setengah jam saya sudah standby, sudah cantik, sudah di ruang tamu. Perkara dia terlambat urusan dengan Tuhan. Tapi puji Tuhan dia tidak pernah terlambat, kecuali tidak nganter saya. Jadi saya ini harus tahu diri. Namanya juga numpang. Ya tahu diri dong. Yang gitu aja kita tidak tahu diri. Bodoh sekali. Ini sekarang otaknya sekarang kali manusia itu tidak dibuka saudara. Lu tuh sudah numpang, orang harus nunggu kamu. Dalam hal ini kamu tidak mengerti, tidak ada pertobatan. Mau datang ke Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan. Gimana caranya? Kalau udah sikap hatimu aja tidak mengerti cara menghormati Tuhan dan takut akan Tuhan. Bagaimana bisa bicara, bisa bilang kau beribadah. Bagaimana bisa dikatakan kau melayani Tuhan. Sikapmu aja udah kurang ajar kok. Bu, dari awal udah panas gini tuh Bu. Memang panas. Dunia ini semakin panas. Karena manusia ini mengerikan roh bebalnya. Iya Pak ya, udah dia ngomongin 1000 kali besok. Gitu lagi, dia bilang karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Saya juga tidak pernah berubah. Ngeri loh saudara.
Banyak orang yang kelihatannya setia sama Tuhan, melayani Tuhan, tapi hatinya tidak ada pertobatan. Saya ngomong lagi ya di Nafiri. Kalau jam doa syafaat itu jam 9, kamu telat saja, tidak usah pelayanan. Apalagi seorang pelayan kalau kamu tidak bisa mengerti, menempatkan dirimu sebagai seorang hamba. Ngapain kamu pelayanan? Kamu tidak punya hati hamba kok. Ngapain pelayanan? Tidak dibenarkan saudara. Kita harus tahu diri cara menghormati Tuhan seperti apa. Kalau enggak mengerikan loh hidup ini. Saudara terkasih, saya sangat mendisiplin dalam hal beribadah. Supaya kita punya budaya hati yang takut akan Tuhan dan tahu diri. Please tahu diri, jadi orang jangan enggak tahu diri. Saudara, saya paling ngeri sama orang-orang yang enggak tahu diri dan tidak bisa menempatkan diri. Sakit jiwa orang seperti itu, saudara. Itu ketahuan kalau enggak ada didikan. Jadi bersyukur ya kalau orang tuamu selalu ngomel, marahin. Ajarin yang benar, bersyukur. Daripada orang tua yang kenggong enggak ngerti cara didik anak lebih mengerikan. Kadang suara orang tua itu ya saudara, itu jalan Tuhan. Itu firman Tuhan. Jadi anak-anak muda, jangan kau meremehkan suara orang tuamu. Kalau suara orang tuamu juga kau nggak pernah dengar, kamu tuh melawan Tuhan. Kau nggak akan diberkati, percayalah tidak akan diberkati wong melawan Tuhan kok. Dan jangan anggap oh yang ini saya enggak taat. Dalam hal apapun kau tidak taat dengan orang tuamu, kau tidak akan diberkati. Kecuali apa yang orang tuamu lakukan, yang katakan itu di luar firman Tuhan. Sejauh itu sesuai firman Tuhan. Jangan coba-coba melawan orang tua ya. Tidak usah melawan, sikapnya tidak sopan aja. Tuhan marah kok. Sikapnya aja, jangankan melawan, sikapmu, bereaksimu tidak sopan sama orang tua. Kok tidak ada berkat kok. Koreksi diri, kenapa kok putar-putar terus? Jangan-jangan kau punya apa? Hati yang jahat. Tidak bisa, salah satunya tidak bisa menghormati orang tuamu. Bapak Ibu terkasih, hidup ini realita. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau kita menghormati, kita dihormati. Bukan kita gelah hormat. Nah, saudara terkasih, dikatakan ajarkan. Supaya apa? Anak keturunanmu mengerti cara menghormati Tuhan. Artinya kita sebagai orang tua harus jauh lebih dari anak kita. Ya apa iya saudara? Harus. Sebagai orang tua wajib dan harus, mustahil tidak jadi panutan. Jangan jadi orang tua kalau kau nggak jadi panutan. Bapak Ibu, mari kita ini memperhatikan dari hal-hal yang kecil. Saya juga bilang sama anak saya, kalau ibadah jangan pakai kaos oblong, kamu tidak menghormati Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak lihat luar kok mami, Tuhan lihat hati. Ya lihat hati, tapi masalahnya hatimu sembarangan. Loh kita kalau ngomong jujur ya saudara ya, kenapa? Kenapa kita seperti itu? Sebetulnya apa yang kita lakukan dari keluar itu adalah dari hati. Kalau hati kita tidak meremehkan, kita tidak akan sembarangan kok. Betul-betul. Kecuali kaos berkerah, makanya saya bilang sama anak-anak, ke depan bikin kaos profetiknya, kasih kerah. Kita ini belajar menghormati Tuhan. Jangan pakai kaos oblong, sepak bola sampai ibadah podo ae. Nongkrong di warung sama ibadah sama aja. Ya memang Tuhan lihat hati. Tapi kenapa sih belajar memberi yang plus-plus sama Tuhan kalau nggak mau? Sedangkan saya aja kalau anak saya misalkan, atau Wahyu yang sering anterin saya ke mall, pakai sendal jepit saya marah.
Saya bilang, tolong kamu di belakang sendiri ya, biar nggak kayaknya kamu supir saya. Kenapa? Bagaimana kita bisa dihargain orang kalau kita nggak menghargai diri sendiri? Kita itu harus mengerti cara menempatkan diri. Karena kita ini anak Tuhan. Ada Tuhan di hidup kita, jadi jangan sembarangan. Kalau kamu ke pasar, silahkan mau sendal jepit, sendal kelompen. Tapi kalau sudah di tempat yang agak mewah, ya hargai dirimu. Yang penting segala sesuatu itu bukan show off, bukan berlebihan, bukan mau pencitraan, tapi wajar. Nah apalagi kalau ke gereja, yuk sendal jepit. Emangnya nggak punya sandal? Kalau nggak punya sandal, sini saya nggak punya sepatu, saya beliin sepatu. Kelihatannya nggak penting, ini penting. Karena semua itu karena dari dasar hati kita nggak sungguh-sungguh mengerti. Sebelumnya seberapa kita menghormati Tuhan. Dari apa yang kita passionkan di hidup ini. Itu takaran kita mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Tadi yang saya bilang kaos oblong ya, bukan kaos yang bergerak. Kaos bergerak enggak apa-apa. Intinya kita itu mau belajar gitu loh, jangan meremehkan Tuhan. Yang belum ngerti ya enggak apa-apa, tapi jangan diulang. Kemarin aja waktu Bamak, saya pakai sepatu sport, ya, yang segini. Maria bilang, Mami, ini pertemuan ini formal, enggak sopan. Yaudah nak, yaudah. Ayo keren-keren, saudara ganti lagi. Loh, saya pun masih dengar anak saya bicara. Saya sebagai orang tua ya mau bertobat. Kan enggak selalu orang tua itu benar, ya Pak ya nah? Jangan dikira kayak sebagai orang tua, enggak mau dengar anak bicara, dengar. Kalau itu memang Tuhan. Dan berusaha, tapi sudah ngomel. Nurut tapi gerundel hati ini. Saya pikir, Tuhan ini yang mana Tuhan? Akhirnya saya bilang ini, pakai itu aja Mami. Itu saya aja masih dikontrol anak-anak saya. Sejauh dia bukan ngatur dan mengendalikan saya dan itu baik, saya akan dengar. Saya akan menghargai. Saudara, mari kita memahami makna ibadah. Ibadah itu bicara kesiapan hati. Dan mempersiapkan semuanya. Jangan mau ibadah, sudah masuk orang ibadah, sibuk mising lain. Proyek kui apa? Utang gimana? Makanya lolo. Kenapa? Karena hatinya enggak disiapkan. Enggak sadar dia datang ke Tuhan. Masuk orang ibadah tapi hatinya ke lapangan. Hati-hati loh saudara. Habis enggak pernah takut saudara. Mau ngapain jenis ibadahmu. Tapi dia bisa alokasikan hatimu apa? Supaya apa? Engkau tidak fokus, engkau tidak menyadari engkau di mana dan mau ngapain. Ini juga peniup-niup shofar ya. Kalau tiupannya enggak tepat, lain kali tak suruh berhenti seumur hidup. Kenapa? Kalau mata tetat trompet ya embongnya wis. Karena kalau peniup shofar itu harus tahu ketepatan. Kapan kau lepaskan itu? Dan kapan kau gembakan, kapan kau perangi. Itu bukan cuma aksesoris shofar. Itu mengklaim, mematok, menyerukan. Kalau orang itu peniup shofar, rohnya harus garang. Lolo wis. Buat itu tendang iblis saudara. Apa ngeludus kata iblis. Saudara, peniup shofar itu adalah membawa wibawa ilahi. Jadi saudara, puji Tuhan anak-anak saya ini kena lirikan saja sudah langsung deng. Gak pakai gagak, gak pakai saudara. Tommy Jamie tak lirik terus, gak ngerti. Kenapa? Pada saat kau lakukan itu dalam pertepatan.
ada banyak yang bisa kau raih. Kau menentukan perkenanan Tuhan akan luar biasa. Itu salah satunya bisa apa? Mengalihkan fokusmu supaya apa? Kau enggak tepat sama Tuhan. Kalau kau enggak tepat, bocor saudara. Capek. Juga pemain musik harus tahu ketepatan. Nah, makanya hati ini harus bersinergi dengan Roh Kudus. Jadi kau tahu kapan dan bagaimana ketepatan itu aku lakukan. Makanya kalau mau ibadah, malam tuh aja tambah keluyuran. Terutama pemain musik ini ya. Udah malam minggu, ya kan malam panjang, belum jam 12:30. Semalam saya cari Elisa, di mana dek? Sudah Mi, dekat rumah. Kalau enggak saya bantai. Sudah tahu besok mau ibadah, enggak persiapan hati, enggak doa. Terus gini, Mi, tiap hari kok ibadah toh atau Mi, ibadah. Lah kok tiap hari aja enggak berendam, enggak perubahanmu, enggak signifikan, apalagi enggak tiap hari. Mek raup tok. Enggak seger jiwa rohmu. Semua itu bukan karena mau ngomong tiap hari dan tidak tiap hari saudara. Di sini loh punya kesadaran dan perubahan enggak. Mau dicelup sampai 1000 kali. Di sini mau enggak ada sebuah pengertian dan kesadaran. Enggak akan berubah saudara. Bukan masalah ibadah berapa kalinya. Kau sadar enggak untuk apa kau ibadah? Kau sadar enggak untuk apa kau pelayanan? Kalau kau enggak punya kesadaran, percuma. Kau enggak akan ketemu Tuhan. Orang ketemu Tuhan tuh salah satunya apa? Hidup berubah. Kau berubah enggak? Kalau kau enggak berubah, kau enggak ketemu Tuhan. Terus ngapain kau cari ibadah? Ngapain kau pelayanan? Enggak usah. Tuhan cuma butuh orang yang bertobat. Dosa kayak apapun Tuhan enggak masalah kok. Tapi masalahnya ada pertobatan enggak? Tuhan paling enggak suka bicara orang bebal. 1000 kali diomong, 1000 kali enggak mau berubah. Dan banyak alasan. Terutama dalam hal mengasihi diri. Saya paling enggak suka ya orang terlalu mengasihi diri. Itu karena apa? Dia terlalu mengagungkan roh jahat dan meremehkan Tuhan. Orang terlalu mengasihi diri itu orang seperti itu saudara. Mengagungkan penderitaan, mengagungkan apa kata roh jahat, dan mengimani apa kata roh jahat. Dan tidak meresponi firman. Tidak percaya Tuhan. Lu ngapain kok ibadah? Kalau kau nggak percaya Tuhan. Ngapain juga kau pelayanan? Saudara saya ini bukan cuma ngomong, saya ini mempraktekkan hidup. Kayak tadi tiba-tiba Maria. Saya lagi beli baju, Maria bilang, Mami kita pakai batik. Saya sudah keluarin yang lain. Oh iya, saya masukin lagi. Kenapa? Saya mau segala sesuatu itu ada kebersamaan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Saya bisa aja, nggak ngaruh kok. Mami kan berbicara, yuk mau pakai daster, mau pakai apa misalkan ya saudara. Mau pakai corak-corak, mau pakai kotak-kotak, tidak masalah. Bisa. Tapi terutama yang penting apa kata Tuhan. Kedua, kalau itu untuk kebersamaan, biar berseragam, biar bersinergi, ya oke lah. Wong saya pernah kok sudah ibaratnya mau siap, ibaratnya udah mau turun berangkat. Mami, kita pakai ini, ganti lagi saudara saya. Terus saya tanya, apakah tadi saya pakai enggak tanya Tuhan? Tanya Tuhan. Lu kok salah? Kadang-kadang Tuhan uji hati. Tuhan, tadi sudah tanya Tuhan toh, ini kok gini lagi? Tuhan cuma senyum toh. Memang kalau ganti 1000 kali kenapa? Oh iya sih, hamba layak kau marah. Oh iya Tuhan, ganti sudah. Layak kau marah. Kadang-kadang Tuhan izinkan saudara, hati kita ini loh, diwel-wel saudara ya, digoncang-goncang, diulek-ulek, dicepet-cepet saudara ya. Udah taat, kok salah lagi. Emangnya kamu siapa mau marah? Ya iya sih, kacung kok marah, gak tahu diri ya. Ketawa saudara, jangan ngerepoti.
Saya nilai tiba-tiba saudara ya, tadinya bagaimana tiba-tiba Tuhan bilang berubah. Terus saya bilang ke anak, berubah. Puji Tuhan mereka enggak. Berubah Mi, ya wes ayo. Gitu saudara. Walaupun gini, oh, Tuhan Yesus tolong aku. Udah semuanya udah oke, dah settle saudara, tiba-tiba berubah. Puji Tuhan anak, oh berubah Mi, oh ya. Ayo ngamuk. Enggak, Om. Saya ulang. Kadang-kadang kita itu diuji seperti itu, saudara. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ambil senyum, ambil geleng-geleng gini saudara. Terserah Tuhan, gelombang dan geloramu terserah. Tapi jangan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Bisa gak sih kita ini, suka-sukamu Tuhan dan tersenyum? Belajar. Kalaupun gak bisa, jujur Tuhan, belum bisa, tapi mau. Tolongin Tuhan. Saudara, mari menghormati Tuhan itu lebih penting di atas segalanya. Gimana cara kita menghormati Tuhan? Hormati dulu orang tuamu. Tidak mungkin bisa menghormati Tuhan, pret. Menghormati orang tuamu yang tidak bisa bicara yang lembut. Ma. Belajar anak-anak. Bicara sama orang tua yang sopan. Bersikaplah yang sopan. Bila perlu tunjukkan rasa penundukan dirimu itu loh. Ya Ma, Pa, walaupun ya enggak apa-apa latihan. Aku harus meremukkan kedaginganku. Bilang sama jiwamu, kita harus meremukkan kedagingan kita ya. Karena ini firman Tuhan. Lo kan daging pasti teriak atau saudara? Tanya Hizkia. Pasti teriak, tapi kita harus jujur. Tuhan sakit Tuhan, tapi aku memutuskan untuk taat. It's okay. Apa saudara kira kalau misalkan anak saya bersuara apa saya enggak? Tersinggung. Saya ini orang tua loh, saya ini gembala, saya ini pemimpin. Kamu tuh siapa? Bisa enggak? Bisa, tapi saya memutuskan untuk firman Tuhan. Kalau saya bilang saya pelayan, enggak ada hak untuk saya marah. Apalagi itu benar. Makanya saudara, bagaimana kita punya berkat yang sejati dan abadi. Dan kita menikmati semuanya. Simpel. Pertama saudara, mengerti bagaimana cara kita ini jadi orang yang menghormati Tuhan. Melakukan perintah-perintah Tuhan. Jangan melakukan dengan berat hati. Sama saudara, kita ini kan setiap hari punya kegiatan yang bikin kita capek tau sebelumnya. Tapi ketika kita punya pengertian, punya keikhlasan, punya kedewasaan, secapek apapun tetap semangat. Yang penting kita tuh mengerti, kita melakukan untuk apa dan siapa. Yang kedua saudara terkasih, menghormati Tuhan. Maaf, mencintai Tuhan. Kan kalau di firman itu dikatakan mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Ayat 5 coba baca saudara. Ya, ayat 5. Yang bahasa sehari-hari dulu. Maaf, yang bahasa terjemahan, ya. Terjemahan baru. You know terjemahan baru, saiku cintaku. Yang dikatakan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu. Nah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap kekuatan. Semuanya all in. Sampai all out. Kenapa? Apakah Tuhan egois? Tidak, saudara. Karena kalau kita itu mengasihi Tuhan, pasti
Pertama adalah proses kedagingan mulai berjalan. Supaya kita tidak berjalan dengan kedagingan kita. Kedua, supaya kita tidak fokus dengan mengasihi yang lain menjadi berhala. Saya tanya, kalau saudara terlalu mengasihi seseorang, saya tanya, kira-kira saudara bisa kecewa enggak? Bisa. Makanya Tuhan enggak boleh kita terlalu mengasihi, apalagi terlalu mencintai manusia. Karena ujungnya kalau kita enggak siap, kita kecewa. Kecuali kita orang yang sudah dewasa, lu mau ngapain gue enggak masalah kok. Saudara. Tapi kalau orang yang tidak dewasa rohaninya, tidak punya dasar pondasi yang kuat, pasti akan banyak kecewa. Dan ujungnya apa? Berdampak kemana-mana. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Mengasihi Tuhan itu artinya adalah sebuah kehidupan yang kita mengerti bagaimana kita menjadi orang yang membuat Tuhan spesial di hati kita. Namanya mengasihi, mencintai. Saya tanya kalau misalkan Shirley buat Jamie itu spesial, mencintai. Saya tanya, kira-kira Shirley mau sembarangan enggak? Enggak. Demikian juga Jamie. Enggak akan menganggap pasangannya itu sembarangan. Beberapa hari yang lalu, saya ngobrol sama anak saya yang pertama. Kita ngobrol, dia sharing-sharing, dan dia bilang gini, Mami tahu enggak? Orang yang sangat menginspirasi hidup saya. Saya udah kegeeran, pasti saya nih, pasti saya. Pasti maminya. Roh Kudus bilang, enggak usah kegeeran kali. Ya iya sih, sorry. Dia bilang gini, istriku tercinta. Hah? Apakah saya betul? Enggak. Yes. Saya baru sadar. Saya punya harta yang jauh lebih luar biasa. Istriku tercinta. Saya berterima kasih sama Tuhan. Dia berikan saya yang terbaik, yang teristimewa. Dan saya membayangkan kalau itu Jamie yang bicara. Tuhan. Kalau itu Pak Guanto yang bicara, oh haleluya. Anak saya ngomong sambil nangis loh saudara. Saya nggak bisa menahan hatinya. Segitu bangganya dia terhadap istrinya. Segitunya dia mengapresiasi cinta istrinya. Bahkan dia bilang, Tuhan, jangan ambil dia dari hidupku. Coba kali itu, Pak Guanto. Jangan ambil dia Tuhan dari hidupku. Tenang tak, kata malaikat. Saudara, seberapa sih kita ini bisa menghargai orang-orang yang hadir di hidup kita? Kan banyak orang tidak menghargai itu saudara. Nganggapnya kan biasa aja. Biasa aja kali. Lah kalau kau nggak bisa menghargai orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidupmu, saya tanya, bagaimana kau bisa menghormati Tuhan? Masalahnya Bu, dia tuh gak bikin aku senang Bu, senep terus. Loh itu proses. Saudara terkasih, apapun itu proses perjalanan hidup. Belajar mencintai setiap perjalanan hidup bersama Tuhan. Ujungnya kau akan ketemu kok. Dan saya ini sangat-sangat menghormati orang-orang yang menghargai pasangannya. Cuman saya lupa bicara sama anak saya. Jangan jadikan berhala, oke? Itu saya lupa. Nanti saya akan bicara sama dia. Bapak Ibu terkasih. Kadang kita tidak sadar orang-orang di sekitar kita itu adalah orang-orang istimewa.
Terlepas lewat dia kita diproses, tapi kalau nggak ada dia bagaimana kita diproses? Saya tanya saudara, kalau saudara mau sebagai murid tapi tidak punya guru, bagaimana saudara mau belajar? Saudara tidak punya sarana untuk belajar, bagaimana saudara belajar? Seorang murid aja dia butuh saudara bolpen, atau zaman dulu butuh pensil, sarana untuk dia belajar nulis. Saya tanya, pensilnya butuh rautan enggak? Iya. Supaya dia bisa apa? Menulis. Dia punya cerita kehidupan. Saudara, mari dalam hidup ini cintai setiap didikan. Hanya orang yang mencintai didikan, dia akan punya kehidupan bersama dan di dalam Tuhan. Amin. Yuk kita mau naik lagi, loncat ke atas tadi, ayat 4. Kalau di sini katakan, saudara-saudara ingatlah hanya Tuhan dan Tuhan saja Allah kita. Artinya Tuhan mau ingatkan kita, pusat sentral kehidupan kita tuh hanya Tuhan. Jadikan itu prioritas. Sehingga apapun yang kau perbuat, kau lakukan, kau katakan, apapun itu, semua untuk Tuhan. Kalau sudah semua untuk Tuhan, dia akan rekayasa segala sesuatu, ujungnya apa? Mendatangkan kebaikan buat kita, buat semuanya. Dan saudara kasih ayat 5 tadi, cintai Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Dikatakan dengan sepenuh, bukan seperempat. Ya. Bukan setengah, tapi sepenuh. Saudara, saya ilustrasikan gini loh. Seperti bak air. Tuhan minta cinta kita itu penuh. Hati kita itu seperti wadah. Dan Tuhan minta supaya cinta kita penuh, segenap hati, jiwa, kekuatan, bahkan apa? Mindset kita. Dan untuk penuh ini butuh proses diisi airnya, saudara. Jangan biarkan kosong. Artinya kerjakan. Bagaimana kau bisa mengisi air kehidupan. Saudara. Itu tandanya proses. Setiap cinta butuh proses. Saya tanya di sini, ada nggak cinta saudara tidak berproses? Bu, ketemu langsung kesetrum, Bu, langsung kawin. Semua butuh proses. Ketemu ting, tingnya bener, tapi kan berproses. Itu duda apa janda? Jadi aku salah nih lagi. Ini orang bener apa orang gak bener? Kan pasti saudara dicek and recheck dulu toh. Nggak moro-moro wis judul kawin naik. Ya ayam. Pasti apa? Ditelusuri dulu. Saudara terkasih, setiap kita, kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang terus mau diproses dalam kebenaran. Supaya kita menjadi sejati. Ya. Jadi ini anak-anak di Nafiri, pengerja-pengerja, kalau sudah tahu besok mau pelayanan, kau tidak punya jam duduk diam dengan Tuhan, saya tidak mengizinkan saudara pelayanan. Nanti jadi tong kosong nyaring bunyinya. Tidak ada kehidupan yang di roh. Saya bilang tadi Shirley oke. Shirley oke ya. You know oke? Jangan terintimidasi. Saya tahu rohnya lagi diganggu roh jahat ini. Berarti kau tadi kosong. No! Saudara, mari biasakan mengisi bejana hatimu dengan Tuhan. Biasakan dan budayakan kau tidak meremehkan Tuhan. Bahkan bila perlu besok mau ibadah, setidaknya sediakan waktumu. Mungkin setengah jam sama Tuhan. Mungkin sebelum tidur lah, minim. Tuhan, besok mau ibadah. Aku mau ketemu Tuhan. Inginkan tuh saudara seperti itu.
Aku pengen ketemu Tuhan. Jangan lalui aku Tuhan. Aku menantimu Tuhan. Sejak malam hari ini. Sejak di saat aku tidur sampai besok. Aku menanti-nantikanmu. Bangun pagi-pagi saudara. Terima kasih Tuhan. Bersekutu dengannya dan setelah itu apa saudara? Siapkan bajumu. Bila perlu malam siapkan. Supaya besok enggak, kan ini apalagi wanita. Satu lemari baju dilihatin terus. Kayak saat teduh. Loh iya toh wanita-wanita. Kalau ada wanita cuma comot. Saya percaya itu pasti daster yang diambil. Wanita ini the power of ribet saudara ya. Aku hari ini cantiknya seperti apa ya? Pakai apa ya? Saudara pernah lihat enggak? Ada orang lemari dibuka setengah jam. Saya bilang kamu ngapain saat teduh? Bingung mami mau pakai yang mana? Saudara terkasih. Kecuali kalau kau jatuh cinta dengan Tuhan. Tuhan pakai yang mana ya? Nanti kira-kira ketika Tuhan yang satu kesemsem banget yang mana ya Tuhan? Ya enggak apa-apa. Saya tanya orang lagi jatuh cinta pakai baju cemikir enggak? Halo yang jatuh cinta. Kan enggak mungkin sembarangan tarik, enggak mungkin pasti mikir sih. Aku pakai ini cantik enggak ya? Aku ini pakai ini. Tapi kalau cinta sudah hambar, udah hati mikir, cabut. Kenapa? Sembarang elah. Kenapa? Hambar. Tapi kalau kau punya gelora dengan Tuhan, dalam hal baju aja kau perhatikan. Ya Pak ya. Kenapa? Karena ketemu seperti apa? Ketemu kekasih. Makanya jatuh cinta sama Tuhan. Kalau enggak jatuh cinta tuh, apa sih? Apa sih? Enggak nyambung. Bingung. Tapi kalau kau pernah merasakan jatuh cinta dengan Tuhan, baru kau ngerti. Kalau gitu aku tak pacaran sih, ya cari pasangan hidup. Yeay. Alasan. Saya terkasih. Yang kedua, selain siapkan baju, hati berbinar-binar. Iya toh? Kangen ya? Baju apa lagi sih Tuhan? Aku bosan baju-baju ini. Ngomel. Tapi kalau saudara Tuhan, hari ini pakai yang mana ya? Untuk siapa? Untuk Tuhan. Bukan supaya penampilanmu dilihat orang, tidak. Percayalah, kalau kau salah motivasi, iblis akan memperbudak dirimu. Dan ujung apa? Semua daging. Apa yang ditabur daging akan dituai daging. Persiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Saudara datang ke pesta aja, saudara punya persiapan kok. Betul nggak betul? Iya, ini ke Tuhan. Saudara terkasih, mari punya kualitas hidup. Budayakan kau punya kualitas hidup. Kau punya bobot. Maka tidak didapati hidupmu terlalu ringan. Selanjutnya, ayat yang ke-6. Jangan sekali-kali melupakan perintah-perintahnya yang saya berikan kepadamu hari ini. Di situ bicaranya apa? Ajarkan, sama ya. Jangan sekali-kali melupakan perintahnya. Jangan melupakan. Jangan mengabaikan. Tapi perhatikan dengan sungguh-sungguh. Saya ini paling senang kalau sama orang tuh ngomong satu kali sudah nangkep. Ngomong satu kali diingat-ingat. Ngomong satu kali udah jalan. Tapi ngomong bolak-balik sampai jamuran. Bahkan sampai tidak selera bicara. Ketemu orang ini, tak lari dulu aja wes. Sudah pernah ketemu orang kayak gitu? Ketemu dia, langsung lari. Kenapa? Nggak wes, percuma. Kesel lah itu pengalaman. Kenapa? Percuma bu, orang ini bebal. Nggak niat bertobat. Nggak niat. Tapi coba kalau saudara bicara satu kali dan orang itu respon. Saya tanya saudara, kau semakin suka nggak sama dia? Semakin sayang nggak? Semakin mencintai dia nggak? Semakin beri sesuatu yang lebih baik nggak? Iya. Coba kalau engkau kurang sesuatu anugerah dari Tuhan. Kurang sesuatu favor dari Tuhan.
Coba renungkan apa yang kau tabur dengan Tuhan. Kalau sesuatu sudah yang terbaik, harusnya engkau juga tabur tua yang terbaik. Kecuali engkau dalam proses yang Tuhan mau. Hidup ini gampang kok saudara. Cuma satu, tabur tuai. Apa yang kau tabur 1000% pasti kau tuai. Tapi kalau kau tabur kecuekan, kau tabur daging, kau tabur kebebalan, tidak heran kau menuai kutuk-kutuk, kau menuai kemalangan, kau menuai apa? Semua yang tidak apa? Memuliakan Tuhan. Jangan punya telinga yang tidak suka mendengar. Lihat orang itu gampang. Apa yang dia tuai dalam hidupnya, pasti itu juga yang dia tabur. Saudara terkasih, jangan berbahagia dan tinggal di sauna kebebalan. Karena itu semua spirit roh jahat. Roh jahat tidak ingin saudara bebas merdeka. Roh jahat mau saudara terbelenggu dan terbelenggu dan terbelenggu. Bahkan terbelenggu dalam kebodohan. Wes ngerti kayak gitu tapi ya udah gak berubah. Ada orang-orang yang menikmati sauna kutuk, sauna kebebalan. Sauna penderitaan yang dibuat karena dagingnya sendiri. Tapi ada orang yang gak tahan dengan sauna begitu. Saudara, apa yang kau nikmati dalam hidupmu sebetulnya? Coba telusuri. Saya ini menikmati apa dalam hidup saya? Menikmati kebebalan, kebodohan, kecongkakan, kemalasan, penundaan, pemberontakan, atau sesuatu yang ilahi. Makanya harus merenungkan dirimu. Punya waktu untuk merenungkan diri. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tujuan hidup kita melakukan firman-Nya. Tujuan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau kau menabur menyenangkan hati Tuhan, Tuhan juga akan menyenangkan hatimu. Tidak mungkin tidak. Saya ini lagi persiapan untuk tren Maria. Supaya dia lebih duduk di kaki-Mu. Ku mau mendengar suara-Mu ya Tuhan, yang teduhkan jiwaku. Saya minta refnya. Tiada yang lebih indah selain hadirat-Mu. Kemuliaan-Mu Bapa, pulihkan hatiku. Satu hal yang ku pinta, ku berjumpa dengan-Mu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Karena saya harus mempersiapkan cetakan-cetakan ilahi yang sungguh-sungguh hatinya melekat dengan Tuhan. Saya belum bicara sama dia. Saya bicara sengaja di sini.
biar semua menjadi saksi. Dan mengingatkan Maria senantiasa, Maria ingat loh ya, kamu sedang mau ditenggelamkan sama mamimu di hadirat Tuhan. Karena dia seringkali sibuk. Dan saya perhatikan dia kurang duduk diam dengan Tuhan. Saya ini paling sedih kalau anak-anak saya kurang duduk di kaki Tuhan. Bukan kurang uang. Kurang duduk di kaki Tuhan, sedih saya. Saya lihat Jamie terlalu sibuk kayak kereta. Wut, set, 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 kayak jet. Saya sedih. 2 hari yang lalu saya di menara. Tiba-tiba saya wajahnya terlihat Jamie. Saya bilang, Tuhan, izinkan saya mengetuk pintu sidang ilahi. Kenapa? Untuk naruh ini Tuhan. Narik, tarik, geret, seret. Supaya dia punya waktu seperti dulu duduk di kakimu. Di menara ini. Terlalu sibuk dengan kerjaannya, makanya wajahnya kayak semen. Kayak batu bata. Kayak triplek. Nggak kayak hadirat Tuhan. Gantengnya kayak gitu kok, wajahnya kok triplek. Hadirat Tuhannya. Saudara, setiap kali, setiap waktu saya selalu minta sama Tuhan. Bukan cuma anak-anak kandungan, anak rohani, semua. Jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Supaya mereka punya kesukaan duduk di kakimu Tuhan. Mereka punya hubungan intim denganmu. Mengenal hatimu, berjalan bersamamu, menikmati kebaikanmu seumur hidupnya. Saudara tahu enggak? Minta kayak gitu aja kayak orang ngemis. Serius. Mimbar ini saksi saudara. Ngemis sama Tuhan. Kenapa? Saya tahu ada orang begitu berontak, lari maunya sendiri, kebenaran diri dan sibuk dengan apa? Jiwanya sendiri. Sibuk dengan dagingnya. Sibuk dengan... Sehingga gak bisa mendengar suara Tuhan memanggil. Dan ini harus ada orang yang terus duduk pegang kakinya Tuhan. Pegang dengan kuat supaya Pak Tuhan dengerin Tuhan, denger ya. Bersumpahlah Tuhan. Coba. Aku enggak minta apa-apa loh Tuhan. Minta hidup mereka berkenan kepada. Serius. Dimanapun saya pergi aja saudara, mau naik mobil sama siapapun, kalau tiba-tiba hati saya dibawa ke sana, saya akan lakukan itu juga. Tiba-tiba saya lihat wajah seseorang, saya akan lakukan itu. Walaupun saya di perjalanan, saya di mobil. Karena buat saya Tuhan dan Tuhan tak terbatas. Mumpung dia lagi menghampiri saya, saya harus tahu tanggap, tak rebut saudara, tak sambar. Siapa yang bisa saya bawa ini? Saudara terkasih, mengasihi Tuhan bukan cuma mulut kita ngomong mengasihi Tuhan. Tapi kehidupan. Makanya kan dikatakan tunjukkan. Tunjukkan caramu mengasihi Tuhan. Ayat 5 dikatakan, cintai Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Tunjukkanlah itu dalam caramu hidup dan dalam perbuatanmu. Misalkan nih ya, misalkan. Seike bilang, katanya Ko Hendy cinta aku, tapi menyapaku tidak. Aku meragukan cintanya. Ini misalkan, mana Hendy? Tuh di situ. Setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Ku tunggu sapaanmu sayangku. Ku setiap kali menanti WA-mu.
Setelah ditunggu sekian menit setengah jam, ndak ono. Ya wis lah Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Kadang Tuhan tuh bicara lewat peristiwa hidupmu. Dan dia bicara gini. Si Hendy tidak menyaut tapi Tuhan menyaut. Begitulah hatiku anakku. Sekian lama ku menunggu WA-mu. Tak pernah kunjung datang penantianku. Sebab itu ku sodorkan pasangan hidup. Kayak permen sek saudara baru cari Tuhan. Kasihan ya Tuhan ya. Bu ya jangan kayak gitu saudara. Dikasih kesenangannya dulu baru Tuhan. Biarlah kita ini di segala keadaan dan segala musim belajar mencintai Tuhan. Bukan lagi kita senang, bukan lagi kita diberkati, bukan lagi kita kejepit minta tolong. Tapi dalam segala keadaan, peliharalah kasih dan cinta yang sejati. Terhadap apapun yang Tuhan taruh di hatimu, mau dia nyebelin, nyiksa kamu, apapun saudara. Kalau itu Tuhan mau kau lakukan dan kau hidupkan, nikmati saja. Saudara terkasih, ada banyak cara hal kita bagaimana mencintai Tuhan. Dan apa yang menjadi perjalanan kita setiap hari, itu bicara tentang histori kita dengan Tuhan. Kadang-kadang Jamie bilang gini, istriku kok gak ngerti ya Tuhan. Tuhan akan nyanyi di surga. Demikian juga aku merasa Kau tak memahami rindu dan cintaku. Kata Tuhan sih. Sekarang kau menuntut pada istrimu. Cek boceng linya dirimu. Loh saudara, sebetulnya apa yang kebutuhan dan tuntutan kita secara jujur itu juga yang kita tabur dengan Tuhan. Iya apa ya? Oh gitu aja nak mau jujur. Gampang kok saudara. Apapun kebutuhan di hatimu, balikan ke Tuhan. Jangan-jangan aku berbuat ini kepadanya. Iya apa ya saudara? Coba. Kalau Jamie selalu sujud di altarnya, ku bawa hatiku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan cintaiku. Begitu ketemu Shirley, dia langsung, ku tak sanggup jauh darimu. Gitu saudara, Shirley langsung sambut. Begitu karena Jamie diem aja, Tuhan ya diem aja. Sekali lagi, hidup ini selalu tabur tuai. You know tabur tuai? Kalau kau mau yang terbaik, kau tabur yang terbaik. Jangan nuntut. Kalau kau apalagi merasa kau tidak melakukan, jangan nuntut, tahu diri. Kau tidak melakukan, kau nuntut. Siapa yang kau tuntut? Kentut yang ada. Cuma angin toh, udah angin baunya tidak enak. Nah itu. Kau tabur kekosongan. Kau tabur gas yang baunya nggak enak. Makanya saudara, hidup ini menentukan apa yang kau tabur. Simple. Segala sesuatu lakukan yang terbaik. Dan tujuannya cuma satu, bukan untuk manusia. Untuk Tuhan. Sudahlah kalau untuk Tuhan apapun, kau nggak akan pengaruh kok saudara. Hatimu nggak akan tersenggol. Kau akan tenang, kau nggak akan marah, kau nggak akan kenapa-kenapa. Kecuali ada sesuatu yang Tuhan mau kau lakukan. Tapi coba kau lakukan untuk manusia, kau akan kecewa, kau akan marah, kau akan sedih,
hidupku akan pahit. Kenapa? Kau tidak mendapatkan apa yang kau harapkan. Kalau kita untuk Tuhan, kita enggak pusing saudara apapun hasilnya. Karena ketika justru tidak ada sesuatu yang menurut kita enggak ada sesuatu yang hasil. Justru di balik semuanya itu ada yang ilahi sedang bertumbuh di dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu terkasih. Minggu depan kita akan doa pagi ya. Minggu ini, Sabtu, jam 5 pagi. Tadi Maria bilang gini, Mami, nanti gimana tuh? Ada yang orang, masih gelap Maria. Kepriben Maria, masih gelap. Takut nanti. Jadi boleh terlambat berapa menit Mami? Saudara. Dan Roh Kudus bicara gini. Apa yang mengalir dari hatimu, itu juga yang akan keluar. Kadang-kadang orang itu bukan karena takut. Karena nggak bayang pagi-pagi harus. Terus di rumah jam berapa bangun, belum mandi, ya mepret gitu toh saudara. Cuci muka maksudnya. Nah karena ada orang-orang yang seperti nanti alasan, Mami bangun jam berapa nanti? Perjalanannya Mami. Ya mbah. Saudara, saya tanya sama Tuhan, gimana nih Tuhan? Akhirnya Tuhan bilang gini, ya sudah, kalau hatimu ada ketakutan dan kekhawatiran, online saja. Loh wis toh, kurang bahaya apa toh Tuhan? Takut nak pagi-pagi, ya sudah. Kan hati enggak siap toh saudara. Bukan berarti saya ini sok-sokan enggak loh ya. Makanya penting itu tanya Tuhan, ini bagaimana Tuhan? Yang penting jangan ada tendensi di dalammu yang macam-macam saudara ya. Asal kau benar-benar tulus dan kau benar-benar Tuhan ini bagaimana? Dengar suaranya. Tuhan juga kalau kita nggak siap, dia juga akan kasih option kok saudara. Ya udah di online saja enggak apa-apa. Sampai tunggu kamu benar-benar hatimu siap dan tidak ada ketakutan. Makanya saya bilang di sini, kalau saudara masih ragu, masih takut pertimbangan ini, tidak usah paksa diri, jangan. Jangan paksakan dirimu. Kalau yang bersuami-suami, kemana? Doa pagi. Ini jam berapa? Jangan berangkat. Kalau suami tidak mengizinkan, jangan berangkat. Loh, ini ibadah apa? Ini Tuhan. Mendelik, copot matamu nanti. Jangan sok tahu, jangan sok rohani. Lebih baik apa kau merendahkan diri. Pak, please Pak, doa pagi loh Pak, please Pak. Bila perlu cium kaki suamimu, please Pak, doa pagi Pak. Lek perlu Papa anterin saya kalau Papa takut kehilangan istrinya, kan gitu saudara. Strategi, wanita-wanita tuh punya kelebihan di situ, merayu.com. Tapi yang tulus, yang enggak punya suami, ya jangan merayu siapapun, merayu Tuhan. Begitu ya, yang punya suami-suami kalau tidak mengizinkan, jangan nekat. Tidak jadi berkat. Lebih baik berdoa. Terus ambil hati suamimu. Kalau masih ngeraskan hati, cium kakinya. Sama peluk, cium terus-terus. Cium, jangan dilepasin pokoknya. Nanti saya dikipatnu, boleh enggak apa-apa dikipatnu. Kan enggak kebentur tembok toh. Berupayalah. Kalau ujungnya mentok ya sudah. Nggak usah. Jadi online. Ya percuma masih online mendudut kayak gitu. Nggak usah, nikmati saja. Biarpun kau di online tapi hatimu benar-benar tulus, benar-benar merindukan Tuhan. Tuhan juga akan melawatmu kok saudara. Yang penting bukan karena alasan males terus macam-macam. Nah ini manipulasi saudara. Sejauh kita ini jujur ya, sudah berjuang dan tulus. Biarkan keputusan itu nanti Tuhan. Saya enggak mau di sini ada yang menentang orang tuanya, menentang suami, jangan. Kalau orang tua bilang, ini masih gelap, sudah online saja. Jangan mengetamakan rohani, tapi sebetulnya pemberontakan. Mengatasnamakan Tuhan, tapi di balik itu semua pemberontakan. Buat apa? Tidak ada guna.
Jadi itu juga salah satunya menghormati Tuhan. Mencintai Tuhan. Menjaga sikap. Makanya dikatakan tunjukkanlah itu dalam caramu hidup, dalam perbuatanmu. Tunjukkan bahwa engkau adalah orang beribadah yang takut Tuhan, cinta Tuhan, menghormati Tuhan. Bukan waktu di gereja, di luar gereja. Style ibadahmu harus terus kau kerjakan. Itu semua ibadah. Apapun yang kau lakukan, kau perbuat, kau katakan, semuanya itu nilainya ibadah. Pekerjaanmu itu juga ibadah. Makanya jangan suka KKN, curi-curi waktu. Semua ibadah. Kalau kau tahu dan sadar semua yang kau lakukan itu ibadah, maka berkat Tuhan yang sejati dan abadi menyertai perjalanan hidupmu. Dan tanda orang disertai dan diberkati itu apa? Dia salah satunya apa? Punya buah roh. Punya penguasaan diri. Dan kesejatiannya ini benar-benar saudara, bersinar. Tidak ada kepalsuan. Mengalir begitu saja. Dan dia adalah orang bisa menempatkan diri dan tahu diri di mana dia ada. Sekali lagi, jangan jadi orang yang gak tahu diri ya. Ngeri. Tahu diri itu bukan jadi pura-pura, salam. Iya, saya aja yang nyapu ya, saya aja yang nyapu. Terus lihat, ada bosku, saya aja yang nyapu ya. Ada yang lihat, ada yang lihat. Jangan bikin drama Korea. Jangan mencintai kepalsuan. Tapi cintai yang sejati. Apapun yang kau lakukan, semua adalah tulus dan berkenan. Ya, saudara melalui semua yang sudah disampaikan ini, saudara renungkan kembali bila perlu nanti dengarkan lagi dan dengarkan lagi. Saya percaya ketika saudara sungguh-sungguh Roh Tuhan akan bicara secara khusus di hatimu. Karena itu penting. Amin. Saya enggak mengajarkan yang aneh-aneh kok saudara. Jadilah orang yang punya kualitas di dalam sini loh. Mungkin kau bukan orang kaya, bukan orang hebat. Tapi kalau di dalammu bercerminkan semua yang ilahi, engkau orang yang lebih kaya dari orang kaya. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan, tutup Alkitab saudara.